Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita ikut jalan-jalan yuk. Kita mau naik pesawat nih. Kita naik pesawat Qatar ya. Biasanya kalau yang transit itu kayak gini ya. Jadi tuh kita setelah dari airport gitu kan transit, nah kita akan naik bis gitu kan, naik bis terus kita naik pesawat gitu, naik pesawat lagi ya. Kalau misalkan pertama kali naik pesawat kan, maksudnya pesawat pertama kan dari airport ya, dari dalam gitu kan. Nah kadang kan ada yang transit gitu, kayak kalau misalkan pulang ke Indonesia kan transit dulu aja. Waktu aku pulang ke Indonesia ya dari Mesir itu aku transitnya tuh di Dubai. Berapa jam ya sampai Dubai itu jam 8 pagi, terus berangkat lagi tuh siang kayaknya. Nah ini itu pemandangan dari dalam pesawat ketika ingin naik. Masya Allah kan, biasanya tuh kayak apa ya, kayak jepit-jepit gitu, kayak agak gemeter gitu loh. Nah ini udah mulai tinggi, gitu. Nah udah mulai ke atas, mulai terbang deh pesawatnya. Bukan, Masya Allah, indah banget kan pemandangan dari atas pesawat itu, indah banget. Tuh lihat ada laut gitu, ada laut, gurun-gurun. Kita naik pesawat Qatar ya. Ya Allah, bismillah, Masya Allah, itu lautannya. Jadi kita tuh dikelilingi lautan ya. Kita udah ada di atas. Masya Allah. Ayo di sini komen dong, kalian udah pergi kemana aja nih, di luar negeri, ke luar negeri gitu. Kalian udah pergi kemana aja? Kalau aku pribadi, aku pernah ke Mesir. Aku di Mesir 10 tahun. Terus aku pernah ke Saudi juga. Pernah ke Saudi umroh ke Mekah sama Madinah itu 2 minggu lah. Aku di Mekah 4 hari. Terus di Saudi aku berapa, 7 hari. Masya Allah pemandangannya bagus banget kan ya teman-teman ya. Aku tuh pas waktu umroh itu jadi perginya sama teman-teman. Kita tuh perempuannya itu ada 4, terus cowoknya itu ada 1, lupa aku pokoknya ya. Alhamdulillah lah ya. Aku kan sempat mikir gitu kan, ya Allah nanti di Saudi itu gimana gitu kan. Jangan aku posisi belum pernah kesana lah, belum pernah umroh sama sekali. Terus kita kan backpacker. Kalau misalkan backpacker itu kita nggak ditanggung 100% sama pihak travel. Jadi kita tuh dari pihak travel cuman dikasih fasilitas tiket, visa 30 hari udah. Jadi pihak travel cuman
sampai sana gitu, sampai Saudi. Nah kita udah sampai Saudi mah udah kita tuh dilepas, itu namanya tuh backpacker gitu kan. Nah pas waktu aku umrah tuh gitu sama temen aku, alhamdulillah ya Allah, aku tuh ada manusia berhati malaikat gitulah ya, namanya tuh Kak Fatria. Beliau tuh baiklah yang ngebantu kita gitu pas waktu di sana. Kita jadinya tuh nggak terlantar gitu. Aku juga berdoa ya sama Allah, ya Allah semoga apa ya, aku nggak terlantar di Saudi gitu kan. Posisi kan kita bawa uang pas-pasan gitu kan. Alhamdulillah lah, beliau tuh baik gitu, sengaja kita jalan-jalan, terus kita umroh bareng, Masya Allah. Sampai aku pulang lagi ke Mesir, aku pun dianterin sama beliau, maksudnya sampai bandara gitu. Kita pulang, maksudnya aku pulang cepat kan, pulang awal. Kalau temen-temen aku mah sampai 1 bulan, soalnya aku mau belajar dulu kan. Posisi pas waktu itu masih kuliah semester 3 kayaknya aku tuh, jadi kan mau ujian, jadi harus belajar. Udah aku kuliah di Mesir kan, jurusan Syariah Islamiyah aku tuh. Nah kalau misalkan kuliah di Mesir itu apa yang jurusan syariah itu kan ngambil takhususnya atau ngambil jurusannya lah, mudahnya kalau bahasa Indonesianya mah ya. Kalau S2, tapi misalkan yang usuluddin gitu, dia semester berapa, 3 juga udah bisa ngambil jurusan gitu. Kalau misalnya usuluddin tuh kalau di Indonesia mah kan kita ini ya dicampur ya, ada tafsir hadis gitu kan, ada tafsir hadis, tafsir sama hadis gitu. Tapi kalau misalkan di Mesir mah enggak, tafsir ya sendiri, hadis ya sendiri gitu. Nah untuk jurusan usuluddin itu ada banyak ya, ada tafsir, hadis satu-satu gitu, enggak digabung. Nah untuk syariah itu diantaranya aja ya. Untuk syariah itu jurusannya ada usul fiqh, ada fikih muqaran, maksudnya fikih perbandingan gitu kan, terus fikih kontemporer, fikih ibadat gitu kan, banyak ya. Fikih itu kan banyak, jadi ilmu tuh maksudnya semakin kita jurusannya semakin tinggi semakin mengerucut gitu ya enggak sih teman-teman? Masya Allah, kita udah sampai mana nih? Kita udah mau mendarat aja. Senjanya cantik banget ya, Masya Allah. Pokoknya kalau misalkan kalian udah pernah ke Mesir atau ke Saudi, pasti kalian bakal kangen kapan bisa ke Mesir lagi, kapan bisa ke Saudi lagi. Kalian pasti bakal kangen deh. Coba komen di bawah kalian pernah traveling ke mana aja, ke luar negeri. Aku doakan semoga kalian bisa umroh ya, bisa umroh, bisa haji, amin. Semoga yang belum pernah ke Mekah Madinah bisa ke sana, dan semoga yang udah pun bisa ke sana lagi, amin. Masya Allah, pokoknya di Madinah itu bismillah, Masya Allah banget. Mekah Madinah ya, kita tuh enak gitu kan. Enaknya apa? Bisa minum air zam-zam kapan aja. Tapi kalau misalkan di Madinah itu kan ini ya, air zam-zamnya kan dari Mekah,
jadi kadang stoknya tuh kayak terbatas gitu kan kalau di Madinah. Kalau di Mekah makan banyak, Masya Allah kan. Oh iya, aku selama di Mesir itu aku nggak pernah pulang ke Indonesia. Maksudnya aku kan pas 2011 kesana ya ke Mesir, terus ada masalah gitu kan. Aku ini apa sih dikasih tiket kan, maksudnya kan intinya ada orang baik gitu kan yang mau ngeberangkatin aku setengahnya lah sama ibu aku gitu kan biayanya. Qadarullah, nah tiketnya tuh nggak return, nggak bolak-balik gitu kan, tapi visanya visa turis. Jadi akhirnya aku ini ditahan di bandara Mesir gitu kan. Aku udah sampai Mesir tapi aku nggak bisa keluar dari bandara karena ya ada masalah gitu kan. Ya Allah, tau nggak teman-teman, aku 1 minggu di sana aku ketemu sama orang yang rambut pirang lah, banyak banget orang yang bermasalah di sana. Aku sampai sakit, aku nangis terus pertama kali keluar negeri. Coba, ya Allah, pertama kali keluar negeri malah ditahan. Astagfirullahaladzim. Terus yaudahlah, aku doa ya Allah, mudah-mudahan aku bisa pulang ya. Terus aku pulang lah ke Indonesia, alhamdulillah bisa pulang. Zamannya tahun 2011 lah ya. Terus 2012 aku ke Mesir lagi, alhamdulillah. Terus aku ya di sana sama ibu aku kerja di sana. Terus aku 2012 belajar di ma'had kayak gitu kan. Ya kalau di sini mah ma'had itu kayak SMP, SMA gitu. Tapi padahal aku udah lulus SMA sih. Itu karena aku nggak ikut, maksudnya aku nggak lewat jalur resmi gitu kan, berangkat aja gitu. Kalau misalkan maksudnya beasiswa gitu, soalnya kan banyak ya anak-anak yang ikut beasiswa gitu, jadi kan ditanggung sama ini yang ngurusinnya. Terus 2012 akhir aku ini belajar bahasa Arab di sana tuh langsung sama orang Mesirnya. Terus aku juga sempet di ma'had sekolah, belajar banyak, ada fisika, ada matematik. Nah setelah itu 2013-2014 nya ikut kursus bahasa Arab. Aku tuh teman-teman ikut kursus bahasa Arab namanya Markas Syekh Said. Setelah itu aku lulus lah ya, berapa bulan itu kan di sana tuh ada berapa mubtadi, ada mubtadi awal, sani, tawasit awal, sani, sama mutaqaddim awal, sani, sama mutamaiz. Ada 7 mustawa di sana tuh, 7 tingkatan. Nah aku tuh mulainya dari mutawasit awal, berarti aku 5 tingkatan gitu kan. Alhamdulillah lulus. Jangka waktu 1 mustawanya itu 1,5 bulan ya, berapa bulan gitu ya, berarti aku di sana kisaran 7 bulan lah ya, kurang lebih segitu. Nah terus aku kuliah, alhamdulillah kuliah di Azhar. Masya Allah, lika-likunya banyak banget kuliah di sana tuh. Pokoknya peraturannya, nizam peraturan berbeda sama Indonesia. Pokoknya mau ngurus apa serba susah. Kita tuh harus sabar di sana tuh.
bener-bener kita tuh harus sabar. Contoh misalkan mau bayar rusum itu kita mau bayar SPP gitu kan, mau bayar uang kuliah. Bayangin teman-teman kita tuh ngantri gitu, ngantrinya nggak 1-2 orang, banyak banget. Itu pun kalau misalkan pegawainya ya, namanya tuh ablah, panggilannya itu ablah. Kalau misalkan ablahnya itu baik, tapi kalau misalkan ablahnya itu lagi bad mood gitu kan, kita tuh dibukrohin, udah nanti besok aja gitu. Terus sampai zamannya corona gitu kan, waktu itu tuh aku masih kuliah, terus kita tuh ngantri pengen bayar uang ini kan, uang kuliah SPP. Bayangin teman-teman, ada yang ke kuliah jam 3 pagi coba, sampai sholat subuh di sana. Saking apanya kuliah di Mesir itu benar-benar perjuangan banget. Jadi itu gelar lesinsi di Mesir itu, masya Allah, berharga banget. Soalnya perjuangannya itu kuliah di sana itu, ya Allah. Kita tuh di sana kuliah dicampur, teman-teman. Maksudnya campur ini sama semua negara, kita itu dicampur. Jadi dalam satu kelas, satu ruangan itu bisa sampai ratusan. Bayangin teman-teman. Ini yang ini aja ya, maksudnya kalau misalkan apa yang udah tahu mah ya nggak apa-apa, ini mah yang belum pernah ke Mesir gitu kan, ini sekedar apa sharing aja gitu kan. Terus misalkan pelajaran bahasa Inggris, atau kan kalau misalkan di Mesir kan ini ya semuanya agama, tapi umumnya itu satu, bahasa Inggris sama bahasa Perancis. Kita tuh milih mau bahasa Inggris atau mau bahasa Perancis gitu. Nah, jadi kita kan orang Indonesia, Malaysia, Singapura gitu, kebanyakan kan bahasa Inggris. Ya udah, jadi bahasa Inggris doang umumnya. Kita itu kan ini ya, aku kan ngambilnya syariah, jadi kebanyakan ilmunya itu tentang syariah gitu. Kayak aku sebutin yang ini aja ya, maksudnya bahasa umum Indonesia, orang Indonesianya aja, kayak fikih ibadah gitu kan, kayak tentang sholat, zakat, dan lain sebagainya. Terus ada lagi fikih perbandingan gitu. Fikih perbandingan ada 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali gitu kan. Kan mazhab ada banyak ya, cuman yang apa sih banyak kita pakai itu 4 kan. Mazhab kan banyak gitu, tapi yang lebih banyak kita kenal itu 4 mazhab kan, Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Malik, sama Imam Ibnu Hanbal. Terus ada lagi fikih kontemporer, fikih kayak semacam riba, bank itu ngambil uang riba itu boleh nggak gitu dalam pandangan hukum. Nah seperti itu. Terus ada lagi tafsir di dalam Al-Quran, kayak hukum nikah itu apa gitu kan. Nikah kan hukumnya bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram gitu kan, banyak ya. Terus ada hadisnya itu Nailul Autor kitabnya itu. Terus ada lagi usul fikih itu asal-asalnya hukum gitu, maksudnya asal dibuatnya hukum gitu. Terus ada lagi tambahannya itu kayak adab, terus nausorob gitu kan. Tapi
tapi kita syariah dominan itu tentang syariah. Begitupun usuluddin. Kalau misalkan udah semester 3 ya udah, jadi dia tuh lebih fokusnya dia ngambil kemana. Kalau misalkan ke tafsir ya udah tafsir, kalau misalkan ke hadis ya hadis, kalau adab, terus ada lagi gitu, banyak seperti itu. Nah terus nanti kita tuh di sana kayak apa, memperbarui ya kayak semacam KTP gitu ya, visa bahasanya di sana tuh, iqomah bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya kan visa. Nah 1 tahun sekali, jadi kita tuh bikin visa 1 tahun sekali kan, terus bikin karne, beli kitab, ya Allah beli kitab 1 tahun 2 kali. Kadang kita tuh harus nulis gitu kan, nulis dulu gitu, antri kita tuh. Apa-apa nggak ada yang namanya nggak antri di Mesir tuh, pasti antri banyak banget. Nah kalau misalkan aku yang syariah gitu kan, kita tuh kitabnya dihafal, misal kayak hukum apa ya, contoh lah ya, contoh misal apa hukumnya membersihkan kulit bangkai hayawan kayak gitu kan, apa hukumnya, terus apa hukumnya menikah gitu, apa ada 5 misal, terus apa hukumnya orang yang suka membegal gitu, banyak pokoknya kita belajar banyak. Pokoknya kalau udah yang pernah ke luar negeri ya Allah bakalan kangen, apalagi yang udah ke Mesir. Jadi tuh kalau kita sudah minum air sungai Nil, maka kita tuh bakal apa ya, kayak kangen gitu loh, kayak kangen kapan bisa ke Mesir lagi gitu. Kayaknya tuh Masya Allah, apalagi ya kalau misalkan bulan Ramadan di sana, ya Allah teman-teman, banyak banget makanan. Kita tuh di jalan aja, kita jalan ya, kalau misalkan waktu maghrib kita di mobil ada yang ngasih minum, ngasih korma, kita di jalan ada yang ngasih apa, nasi buat kita berbuka gitu, yang jarang ditemuin di Indonesia. Terus di masjid-masjid banyak banget yang ngadain buka puasa gratis gitu, di masjid banyak, di masjid itu banyak yang ngadain buka puasa gratis kalau di Mesir itu. Terus tetangga-tetangganya juga baik gitu, tetangga rumah, tetangga seberang ini ya, kontrakan gitu kan, ngasih sembako gitu kan. Terus ada para masyaikh gitu kan, para dermawan gitu, kalau misalkan bulan Ramadan tuh ngasih apa ya ke kita para pelajar tuh kan, ada yang 400, 200 ya kayak gitulah. Masya Allah itu kan, jadi itu apa, rizkinya tuh benar-benar gitu ngalir banget. Masya Allah. Terus juga aku tuh berteman sama siapa aja, ada orang Singapura, ada orang Singapura gitu, terus Cina, Malaysia, Filipina. Pokoknya aku tuh berteman dari berbagai negara. Ada yang dari Somal, namanya Aisyah. Terus ada lagi yang dari Singapura, Brunei, Malaysia. Aku banyak teman Malaysia ya. Ada Habibah, sampai anak aku pun dinamain Habibah. Terus Anis, Zahro, banyak
banyak banget, terus orang Indonesia juga ada. Pokoknya masya Allah lah. Terus di sana tuh banyak kayak hadikoh gitu loh teman-teman. Hadikoh tuh kayak kebun gitu ya, tapi di dalamnya tuh cuman ada taman gitu kan, bukan buah-buahan gitu kan, taman buat kita tuh duduk-duduk gitu, kursi kita cukup bayar 5.000 atau 15.000 gitu, tergantung kebunnya luas apa enggak. Kalau misalnya kebunnya luas gitu kan baru bayarnya mahal. Pokoknya kalian kalau mau ke Mesir bolehlah, mudah-mudahan ada rizki ya bisa ke Mesir, amin, ke Mekah Madinah gitu. Nanti bisa ziarah ke makam Sayyidina Husain, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar. Banyak banget di sana makam-makam para aulia. Banyak banget di sana teman-teman. Boleh kalau misalkan mau ziarah. Bismillah, masya Allah ya. Boleh komen ya teman-teman, aku maksudnya kalian tuh sukanya aku bikin konten apa gitu kan. Soalnya ini kayak random gitu, tentang anak aku, tentang aku pribadi gitu. Ya Allah, kangen naik pesawat, kangen Mesir. Semoga bisa ke Mesir lagi, doain ya teman-teman ya, semoga aku kalian juga murah rezeki bisa ke Mesir lagi, kangen. Nah ini di Minang ya, Padang gitu kan, udah sampai. Masya Allah, perkampungan hijau-hijau, banyak banget pohonan, Masya Allah, asri banget ya teman-teman. Di pesawat tuh nggak kerasa loh teman-teman, walaupun 10 jam. Terkadang kan di pesawat kan sampai 10 jam gitu, dari pagi malam gitu kan, nggak kerasa. Kartu penduduk keselamatan terdapat di kantong tersebut. Silakan membaca dengan bersama. The safety infrastructure is located in Departure International. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Kasih teman-teman yang ada nonton, jangan lupa subscribe, komen ya, aku bikin konten apa lagi kalian suka ya.